Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dengan NIM 2206676. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesalahan bicara yang normal dan bagaimana terjadinya. Menjadi pembicara normal dapat didefinisikan sebagai kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita maksud dan memahami apa yang dimaksud orang-orang di sekitar, dengan kecepatan dan tingkat kecanggihan yang memberikan kepuasan dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Jenis kesalahan bicara yang paling umum adalah tergelincirnya lidah ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita maksudkan, mengacukan urutan bunyi atau kata, atau memasukkan kata yang salah. Para psikolinguistik mengumpulkan kesalahan-kesalahan ini karena mereka memberi kita segala macam petunjuk tentang proses pembuatan kalimat yang cepat dan misterius. Selanjutnya, keadaan ujung lidah. Ini adalah kondisi mental gatal yang kita alami ketika kita tidak dapat menemukan sebuah kata, terutama pada nama seseorang yang diketahui dan dipikirkan. Menjadi pendekatan tersebut bervariasi dari satu upaya ke upaya berikutnya. Misalnya, nama Dwi, Dewi, Andika, Andika, Yanto, Yanti. Mandegreen, kesalahan analisis terhadap rasa yang sering kita dengar, biasanya dari sebuah lagu. Seperti contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa Mandegreen dapat tampaknya terbentuk ketika frasa yang benar muncul bersamaan dengan suara-suara yang bersaing, dan ketika mengandung kata-kata yang sangat asing atau kombinasi kata-kata yang mustahil. Selanjutnya yang terakhir, malaprops. Menggabungkan atau membingungkan dua kata yang memiliki bunyi serupa dan menggunakan salah satu kata tersebut pada tempat yang sesuai dengan kata lainnya. Kedua kata tersebut mungkin juga memiliki morfem yang sama. Selanjutnya, pembelajaran bahasa pertama. Seperti yang kita ketahui, bahasa pertama seorang anak adalah bahasa ibu. Seorang anak yang menjadi penutur setidaknya satu bahasa dalam rentang waktu perkembangan yang normal secara statistik saat ini disebut sebagai anak yang berkembang secara khas, karena akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum ia menjadi penutur normal, dalam arti mampu memproses bahasa dengan terampil seperti orang dewasa. Seorang anak yang mempelajari bahasa isyarat sebagai bahasa pertama adalah pengisyaratan yang berkembang secara khas jika dia memenuhi tonggak perkembangan yang khas. Selanjutnya, pembelajaran bahasa kedua. Seseorang yang telah melewati masa kanak-kanak dan mempelajari bahasa kedua atau ketiga bahkan keempat dan merupakan penutur bahasa pertama yang biasanya berkembang atau normal, akan dianggap sebagai pembelajar bahasa kedua yang normal. Dalam dunia nyata, seperti yang telah kita catat, orang yang tidak bilingual sejak awal berbicara memerlukan waktu lebih lama dibandingkan penutur asli bahasa tunggal untuk membaca materi yang sulit dan memahami pembicaraan di lingkungan yang bising. Disleksia, orang yang mengalami kerusakan otak baik saat bayi, anak kecil, remaja, atau orang dewasa juga tidak berbahasa normal. Namun, jika gangguan bahasanya sangat spesifik atau kerusakan otaknya terbatas pada jumlah yang sangat kecil, maka mereka mungkin normal dalam segala hal yang dapat diukur. Namun, seperti yang diketahui para dokter, anak-anak penderita disleksia seringkali juga mengalami gangguan defisit perhatian, dan secara umum, masalah bahasa dan non-bahasa dapat saling berhubungan dalam berbagai cara. Awitan terlambat.
Orang yang kehilangan pendengarannya harus menggunakan lebih banyak proses top-down dalam memahami bahasa lisan, dan mereka mungkin juga menggunakan lebih banyak informasi visual bottom up dari membaca bibir. Orang-orang yang mengalami gangguan pendengar parah saat dewasa maupun muda biasanya mulai menunjukkan pola nada dan kenyaringan suara yang tidak normal setelah bertahun-tahun tidak dapat mendengar diri mereka sendiri dan orang lain berbicara. Lema. Lema sebuah kata secara lebih lengkap adalah maknanya ditambah informasi yang dibutuhkan pikiran kita untuk menggunakannya dalam membuat kalimat. Misalnya, untuk kata kerja, apakah tidak beraturan atau dapat memiliki objek langsung? Fungsional semantik. Pada tingkat pesan, keinginan kita untuk menceritakan sebuah kisah tidak hanya mengaktifkan konsep tentang orang dan benda. Jadi ketika kita mendapatkan cerita lalu kita menceritakan kembali, maka cerita tersebut akan berbeda tetapi alur dan tujuannya sama. Berbicara berbeda dengan menampilkan sebuah adegan dengan cara yang sangat penting. Istilahnya, di dalam kepala kita tidak ada sutradara. Hal ini terjadi secara tidak sadar karena beberapa konsep secara otomatis muncul dari sesuatu yang kita lihat, dengar, dan ingat. Pada gilirannya, aktivasi secara otomatis menyebar dari konsep-konsep ke konsep-konsep ini ke beberapa lema kata-kata yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada seseorang. Cukup sekian dari materi yang saya paparkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.